Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Z Channel. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang alur pendaftaran seleksi CPNS tahun 2021. Sudah kita ketahui berdasarkan informasi yang tersebar bahwa pemerintah akan mengadakan pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2021. Namun untuk sekarang kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut ataupun tepat kapan dibuka pendaftaran CPNS ini. Tapi sebelum itu, yang wajib kita ketahui adalah yang mana pemerintah sudah share atau menginformasikan terutama tentang alur pendaftaran seleksi CPNS tahun 2021. Nah, pada video ini saya akan berbagi tentang hal itu. Kita langsung saja simak pembahasannya berikut ini. Baik, sebelum kita bahas tentang kategori seleksi alur CPNS tahun 2021, saya akan sampaikan tentang kategori seleksi CASN 2021. Nah, mungkin baru dengar seleksi CASN ini. Apakah CASN ini? CASN adalah singkatan dari seleksi calon aparatur sipil nasional. Kalau dulu itu kita kenal dengan PNS, jadi istilahnya ada perubahan ya. Jadi kalau mendengar istilah ASN atau seleksi CASN itu sama dengan seleksi PNS CPNS. Baik, ada beberapa kategori atau jenis pendaftaran, lebih mudahnya kita PNS atau CPNS tahun 2021 atau CASN. Yang pertama yaitu P3K Guru. Kategori yang pertama P3K Guru. Nah, ini sistem seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K Guru. Jadi khusus untuk guru. Yang kedua, kategori kedua adalah CPNS. Nah, yaitu sistem seleksi calon pegawai negeri sipil nasional. Nah, barangkali ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak hanya dikhususkan kepada guru. Kalau dulu itu ada yang mendaftar yang lulusan SMA juga bisa ya, atau D3 dan seterusnya. Kemudian kategori yang ketiga adalah P3K non guru. Nah, ini SSCN DIN ya, sistem seleksi calon pegawai negeri sipil melalui pendidikan kedinasan. Jadi calon pegawai negeri sipil dengan melalui pendidikan kedinasan. Ini jalur khusus ya. Jadi kategorinya ada 3 ya, yaitu P3K Guru, CPNS, dan P3K non guru. Oke, kita lanjutkan. Nah, persyaratan, jadi ada 3 kategori tadi. Adapun persyaratannya sebagai berikut. Untuk P3K Guru, ini persyaratan secara umum. Jadi seleksi untuk guru non ASN yang terdapat pada Dapodik ya, data pokok pendidikan ya, khusus untuk guru ya, terdata dalam database yang terdata database X. Ini X tenaga honor K2 BKN ya, ini tenaga honor K2 BKN dan lulusan program profesi guru PPG yang saat ini belum mengajar dan terdaftar dalam database lulusan PPG Kemendikbud. Jadi ada 4 ya kategori lagi P3K ini untuk guru honor non ASN yang terdaftar di
ASN di Dapodik. Yang kedua guru honor ya, tenaga honor K2 ya. Ini bisa di yang ketiga bisa mendaftar lulusan program PPG ya, belum mengajar dan terdapat dalam database lulusan PPG Kemendikbud. Nah, jadi ada 4 ya, terdaftar di data Dapodik, tenaga honor K2, lulusan program profesi guru yang belum mengajar, dan lulusan program profesi guru yang ada di data Kemendikbud. Persyaratan kedua ada CPNS. Nah, untuk calon PNS ini berusia 18 tahun. Nah, ini kalau usia ini kan biasa tamatan ya, SMA begitu ya, atau mau kuliah gitu sampai 35 tahun. Tapi ada batas usia tertentu untuk jabatan sesuai dengan Kepres 17 tahun 2019 seperti dokter ya, dokter mungkin dokter umum, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, perekayasa. Tentu ada kualifikasi khusus ya, pendidikan yang untuk masuk ke lamaran ataupun pegawai yang dilamarnya. Oke, yang selanjutnya itu P3K non guru, seleksi P3K yang berusia 20 sampai 1 tahun sebelum batas usia dan jabatan yang dilamar pada saat mendaftar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini persyaratan secara umum, nanti secara resmi nanti kita bahas di video lain. Nah, kita masuk ke aluran seleksi P3K guru. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Bagaimana sih alurnya? Nah, di sini sesuai dengan yang diedarkan oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ini ada 7 alur yang diringkas. Kita bahas secara singkat juga. Nah, untuk daftar akun di sini yang pertama kita bahas yaitu daftar akun. Nah, bagi pendaftar CPNS silahkan akses di website ini ya, sscasn.bkn.go.id ya. Buat akun, login dan melengkapi biodata dan unggah swafoto. Itu untuk tahap pertama ya. Tahap yang kedua yaitu mendaftar, melihat daftar formasi ya. Kalau kita sudah membuat akun, selanjutnya melihat formasi. Nah, sebelum melihat ataupun sebelum kita melihat ke akun ataupun di websitenya, kita bisa mengetahui informasi formasi yang dibuat ataupun dibuat surat keputusan oleh bupati atau wali kota, gubernur yang membuat surat keputusan tentang formasi-formasi yang akan dibuka di suatu daerah. Jadi biasa ada surat keputusan, biasa banyak nge-share, itu lihat potensinya di mana, kota mana. Lalu ketika kita sudah masuk ke website, tinggal menyesuaikan, tinggal mengklik ya, formasi-formasi yang diperlukan. Nah, bagi kita sudah memilih formasinya, kita lengkapi data seperti ijazah dan seterusnya. Kita unggah dokumen ya. Kita lihat resume, cek resume, akhir pendaftaran. Setelah itu kita cetak informasi akun bahwa kita benar terdaftar dan kartu pendaftaran akun. Nah, itu. Ya, tahap yang ketiga yaitu seleksi administrasi. Nah, setelah kita mendaftar nomor akun, setelah itu kita lihat formasi, kita unggah dan dokumen-dokumennya kita cetak kartu informasi dan kartu pendaftaran. Kemudian kita dilakukan seleksi administrasi oleh panitia. Nah, panitia akan menyeleksi hasil dokumen kita, mengecek apakah kita lulus atau tidak lulus. Nah, bagi yang lulus akan mengikuti selanjutnya seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Ini KTK. Nah, ya, ini sepertinya program baru
Kalau dulu itu langsung seleksi ujian kompetensi dasar ya, atau SKD. Kalau ini adanya seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Bagi yang tidak lulus bisa menyanggah hasil seleksi administrasi ya. Seleksi administrasinya bagaimana hasilnya ya, kalau berhasil ya kita ikuti seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Nah, di sini ketika kita sudah siap tesnya, ini tes namanya seleksi kompetensi kesempatan pertama. Kita ikut. Apabila kita lulus ya, kita bisa melakukan pemberkasan berdasarkan urutan selanjutnya ya. Kita lakukan sesuai informasi selanjutnya ya. Jika kita tidak lulus, maka kita lakukan menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Ini khusus untuk guru ya, ada nama seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Kita ikut seleksi teknis kesempatan kedua ya, yang tidak lulus. Berarti yang kalau lulus ini berdasarkan alurnya ini melakukan pemberkasan ya. Sama seperti seleksi teknis pertama, kita ikut ujian, tes, lulus ya kita lakukan pemberkasan. Bagi yang tidak lulus lagi, maka kita sanggah ya hasil teknis hasil kompetensi teknis yang kedua. Apabila kita tidak lulus, kita bisa ikut kembali pada kesempatan yang ketiga, seleksi kompetensi teknis yang ketiga. Nah, bagi yang lulus ini bisa melakukan pemberkasan, tes lagi ini ya. Bagi yang tidak lulus bisa lagi menyanggah hasil seleksi tadi. Nah, tahap ketujuh, optimalisasi formasi. Jika kebutuhan formasi belum terpenuhi, nah dilihat panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Jadi seleksi kompetensi teknis ini kan ada 3 tahap ini. Jadi panitia akan meranking lagi ya. Kemudian panitia akan mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Pelamar yang akan dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi. Panitia yang mengumumkan hasil sanggah pengumuman ini bersifat mutlak, nanti tidak dapat diganggu gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Ya, kemungkinan ini ya, apakah dilakukan tes kembali atau tidak? Tapi di sini dijelaskan kita ini tidak lulus misalnya, maka akan di ranking ya. Di ranking, meranking nilai pelamar. Berarti nilainya di ranking, nilai yang tertinggi barangkali nanti sudah lalu diumumkan bisa dinyatakan langsung lulus, atau nilai pelamar dikumpulkan lagi dan ikut tes kembali. Seperti itu kira-kira. Nah, ini untuk seleksi P3K guru, alur seleksi P3K guru. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya alur seleksi CPNS. Nah, ini tidak beda jauh, jadi pusat untuk pendaftaran di sini cuma dijelaskan ada 6 tahap. Ya, seperti tahap yang sebelumnya, alur seleksi guru, mendaftar ya, website resminya ini ya, membuat akun, kemudian login dan lengkapi biodata dan unggah swafoto. Nah, untuk formasinya sesuai tadi yang saya sampaikan, melihat surat keputusan dari bupati, wali kota atau gubernur, untuk kita lihat terlebih dahulu di edaran tersebut. Ketika sudah masuk ke websitenya, tinggal pilih jenis seleksi, formasi, unggah dokumen yang diperlukan, cek resume, dan ya, cetak informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita seleksi administrasi. Nah, apabila kita lulus seleksi administrasi, diverifikasi oleh panitia yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka kita siap mengikuti tes dan mencetak kartu ujian. Selanjutnya tahap yang keempat, seleksi kompetensi dasar. Nah, ini
untuk CPNS ya, berarti sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelamar melakukan ujian seleksi kompetensi dasar ya, tes, kemudian panitia mengumumkan. Apabila tidak lulus ya bisa kita sanggah hasilnya. Bagi yang tidak dinyatakan lulus, lanjut ke ujian selanjutnya, SKB, seleksi kompetensi bidang. Selanjutnya jika yang lulus SKB, tes SKB, pelamar melakukan tes, pengumuman hasil seleksi. Tidak lulus bisa dinyatakan tidak lulus, bisa disanggah hasilnya. Nah, bagi yang lulus ya, pengumuman kelulusan. Nah, ini selanjutnya bisa melakukan pemberkasan ya. Itu alur seleksi CPNS. Selanjutnya alur seleksi P3K non guru. Tahapnya ini ada 5. Yang pertama sama dengan 2 alur sebelumnya, yaitu mengakses website resmi ya, membuat akun, login, dan lengkapi biodata dan swafoto. Nah, daftar formasi ya sama diumumkan oleh website ataupun lembaga pendidikan kedinasan. Cek jenis seleksinya, formasi, unggah dokumen, cek resume, dan cetak informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Oke, selanjutnya masuk ke seleksi tahap administrasi. Panitia memverifikasi pengumuman, dan bagi yang tidak lulus bisa menyanggah hasil seleksi administrasi. Bagi yang lulus langsung mencetak kartu ujian. Namanya seleksi kompetensi teknis ya, sama dengan P3K guru. Pelamar ujian SKT. Panitia mengumumkan, yang tidak lulus bisa menyanggah, yang lulus melaksanakan ya pemberkasan ya. Ada 5 tahap, lebih singkat. Oke, itu tadi 3 kategori yang sudah sampaikan alur-alurnya secara singkat, dan ini resmi ya dari yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, bagi Anda yang saat ini lagi mempersiapkan seleksi CASN 2021, nah, menjadi abdi negara ya, untuk persiapan dan ikhtiar, yaitu Anda bisa mendownload dan mempelajari modul CPNS untuk persiapan CPNS 2021. Di antara materinya ada soal tes kompetensi dasar, soal tes wawasan kebangsaan, soal tes bidang, soal psikotes, soal tryout. Jadi ada materi juga ya, soal P3K guru ya, soal SKD, soal wawasan kebangsaan, soal SKB, kemudian ada soal psikotes, dan juga ada soal tryout ya, soal tryout untuk melatih ya pemahaman ataupun pengenalan soal-soal, sehingga ketika pas ujiannya, pas seleksinya tidak kebingungan mengisinya lagi. Nah, di mana untuk mendapatkan soal-soal ini atau modul-modul CPNS ini, Anda bisa mengunjungi website ya, kami di s.id/CPNS online ya, CPNS online. Nah, ya, untuk persiapan Anda atau ikhtiar Anda untuk mempersiapkan dari sekarang, silahkan download dan pelajari modul CPNS untuk persiapan 2021. Semoga semua lancar dan dimudahkan untuk latihan dan saat ujian, pemberkasan, dan mudah-mudahan bisa lulus. Demikian informasi ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman Anda yang ingin mendaftar CPNS tahun 2021 sehingga sudah mengetahui terlebih dahulu alurnya. Dan bagi Anda yang ingin berikhtiar lagi, lebih mantapkan diri, yaitu belajar soal-soal CPNS dan mengikuti tryout.
di website yang sudah kami sediakan di layar ini. Demikian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.